Hai guys, Ricky Karnovi in here. Oke, pada video kali ini gue mau sedikit menjelaskan ya. Kayaknya teman-teman banyak banget tuh nanya pada video minyak jelantah, bang kelasnya kapan dibuka? Bang kelasnya kapan dibuka? Masih menunggu nih kelas minyak jelantah, masih nunggu nih. Kapan dong kepastian minyak jelantahnya? Kelasnya nih dibuka, kelas bisnisnya nih. Tenang aja teman-teman, kelas ini akan dibuka. Tapi dengan kondisi yang bisa kita bilang kalau sudah stabil ya. Di sini gue belum berani membuka kelas bisnis minyak jelantah, bukan dalam arti temen gue ini ngepapain teman-teman gitu, ngebohongin teman-teman kalau seakan-akan kelas ini tidak dibuka karena ya nggak ada waktu, nggak ada modal atau lain sebagainya. Enggak, ini tuh alasannya sangat darurat. Ya, ada beberapa alasan yang menurut gue kenapa gue tidak mau membuka dulu ya, menjeda maksudnya ya. Menjeda dulu untuk membuka kelas bisnisnya. Karena ini ada kaitannya dengan peraturan dari pemerintah kita tercinta. Nah, ini gue bacain ya. Ada beberapa alasan kenapa gue tidak mau membuka bisnis minyak jelantah. Di sini udah gue catat, takutnya gue lupa. Mending gue menjelaskan langsung sedikit gue baca. Nah, di sini ada alasan pertama gue, kenapa gue nggak mau dulu, bukan nggak mau dulu ya, maksudnya kayak jeda dulu untuk membuka kelas bisnis minyak jelantah, karena ada hubungannya dengan pemerintah. Nah, yang pertama, kalian tidak akan produktif, dalam arti kalian tidak akan bisa langsung menerapkan apa yang sudah kalian pelajari nanti dengan gue. Nantinya jika saya buka kelas bisnis minyak jelantah, nah ini ada alasannya yang sangat kuat, jadi kayak udah nih gue buka kelas, terus gue kasih tahu nih cara praktek di lapangannya seperti apa, dealing dengan outletnya seperti apa. Dealing itu dalam arti ya lo kesepakatan ya. Terus cara membuat MOU itu seperti apa dengan pabrik. Tapi lo nggak bisa langsung menerapkannya karena alasan ya ini ada hubungannya dengan pemerintah. Permasalahan ini. Jadi makanya gue bilang sabar dulu. Gue sedang menunggu kepastian nih dari pemerintah untuk bisnis ini, oke? Nah, ini yang kedua. Karena sekarang harga di lapangan ataupun di outlet, harga sekarang sedang tidak karuan. Biar bisa makin hancur-hancuran dikarenakan ini dia alasannya. Dilarangnya ekspor untuk jelantah beberapa jenis minyak, dari mulai minyak UCO, used cooking oil, ataupun ya bahasa Indonesia minyak jelantah, minyak goreng bekas, atau minyak jelantah ini hingga CPO, crude palm oil. Kebijakan ini berpengaruh besar pada pengusaha-pengusaha minyak goreng. Bahkan pengepul minyak jelantah sekarang sedang galau merana. Nah, minyak sudah 10 ton, malah pabrik masih belum ngasih harga sebelumnya, alias rugi. Adapun beberapa pabrik minyak jelantah yang sudah mengclose ya untuk tidak menerima dulu nih untuk minyak jelantahnya. Ini kayak gue bilang ya, ini ada beberapa perusahaan yang sudah mulai galau merana. Bukannya perusahaan ya, pengepul juga mulai galau merana. Ini supplier juga udah mulai galau merana karena ini ada berpengaruh dengan pemerintah. Seperti yang gue bilang, kenapa ada berpengaruh dengan pemerintah? Karena kita tuh dilarang ekspor untuk sementara. Sebenarnya larangan ekspor ini terjadi ya karena kesalahan dari beberapa pengusaha juga sih menurut gue. Karena terlalu banyak nih minyak goreng, minyak baru dijual keluar. Memang harganya lebih tinggi daripada harga lokal, tapi kebutuhan lokal tidak dipenuhi. Sementara kita sawit di Indonesia ini bro, ribuan hektar. Bahkan mungkin ya kalau digabungin ada kali sampai ratusan ton di sini kita dapatnya di Indonesia untuk minyak goreng itu ya. Nah, ini alasan ketiga. Alasannya ada beberapa perusahaan yang bahkan sekarang sudah bangkrut. Nah, bayangkan saja ada beberapa perusahaan di seluruh Indonesia yang diizinkan ekspor itu hanya 23 perusahaan saja yang diizinkan ekspor oleh pemerintah. Wow, ini menurun drastis ya. Angka ini gue dapat pada saat ada bukan ini ya. Ini gue lihat di Zoom meetingnya bersama Kementerian Perdagangan. Sudah diizinkan 23 perusahaan seperti pada gambar yang ini. Nah, pada gambar yang ini teman-teman bisa ngelihat di situ ada 23 perusahaan yang diizinkan. Tapi setelah dicek belum ada juga. Ceknya yaitu di web yang ini. Silahkan teman-teman lihat. Nah, di web yang ini setelah gue cek juga nggak ada.
Jadi gimana nih kejelasannya? Belum jelas dong. Makanya karena kejelasan ini tidak jelas, apa-apa itu tidak jelas, harga tidak jelas. Jadi ya udah, hulunya jelas nih, hilirnya nih nggak jelas. Kita kan main bisnis itu kan dari hulu ke hilir gitu. Sabar. Jadi kelasnya akan gue buka. Ini alasan yang sangat berpengaruh ya untuk kalian. Nanti jangan kalian bilang, udah gue buka kelas lu nuntut ke gue. Ntar bang, ini gimana bang? Kok nggak sesuai dengan apa yang lo omongin? Katanya begini, kok hasilnya malah begini gitu. Gue nggak mau yang begitu-gituan, nggak jelas. Peraturan tuh harus jelas dari hulu ke hilirnya seperti apa. Nah, ini alasan kelima gue ya. Keempat gue. Sayangnya izin ekspor minyak goreng bekas ini patut diduga hanya milik produsen CPO atau produsen minyak goreng. Yang artinya eksportir yang murni dari awal bermain minyak goreng bekas melalui cek dan recheck belum ada izin ekspor. Nah, tadi gue bilang tadi kan, hanya 23 perusahaan. Nah, patut diduga ini itu perusahaan yang dulunya pemain minyak goreng ataupun pemain CPO. Yang pemain minyak jelantah atau UCO, used cooking oil ini, belum tentu dapat izinnya, izin ekspor ini. Makanya gue bilang, sabar guys, ini alasan yang terakhir. Yang kelima, sekarang beberapa pengepul minyak jelantah sedang persiapan untuk meminta kejelasan kepada pemerintah terkait bebaskan minyak jelantah dari turunan sawit. Karena minyak jelantah ini masuknya kan limbah sawit, bukan dari sawit. Ya iyalah, minyak jelantah ini kan dari kayak lu bekas gorengan, ada sisa minyak. Ya udah, minyak jelantahnya dijual, dijadikan apa? Diolah lagi nggak jadi minyak curah bang? Ya enggak. Dijadikan biodiesel, diekspor ke Belanda, ke Jerman, ke China, pokoknya ke negara-negara luar gitu. Sorry tadi gue ngomong itu alasan yang kelima yang terakhir. Ini sebenarnya alasan terakhir yang ini juga sangat meresahkan ya. Ini teks ini alasan keenam ini gue dapat dari beberapa keluhan dari supplier minyak ya. Ini gue bacain aja. Ini takut gue salah membacanya. Ini gue bacain full ya gini ya. Ini ada alasan terakhir gue kenapa masih belum buka kelas minyak jelantah. Alasan ini tentunya sangat mewakili para pengepul yang masih terus berjuang untuk bertahan hidup dikarenakan harga yang terjun bebas. Alasannya adalah pasar saat ini kondisi limbah minyak jelantah mengalami limpahan stok yang besar. Stok yang besar di tingkat produsen. Namun kenyataannya limpahan stok itu justru ditahan atau ditimbun oleh produsen sendiri karena mereka mengira harga minyak jelantah kedepannya bakal melambung tinggi lagi karena mereka mengira ya beberapa hari yang lalu harga itu bisa ratusan ribu per jerigen ya, coba lu mikir. Nah, kondisi inilah yang saat ini bisa bikin pusing pengepul kecil, pengepul tuh yang mengumpulkan minyak jelantah, pengepul kecil yang mana tidak mampu mengambil jelantah di tingkat produsen karena tingkat eksportir saja harga paling tinggi saat ini di angka di bawah 8.000 per kilo. Nah, coba teman-teman lihat harga aja di bawah 8.000 per kilo. Apa nggak hancur tuh? Itu tingkat eksportir ya. Kondisi inilah yang membuat pengepul kecil mengalami sekarat pasokan jelantah yang tentunya berakibat pada menipisnya stok pada pengepul besar akibat produsen tingkat bawah mengunci harga bahkan berani menahan stok jelantah. Nah, dikunci harga, menahan stok jelantah. Di sini dapat kita lihat bahwasanya problem pemerintah saat ini menurut gua kurang tepat. Kurang tepatnya adalah aturan minyak jelantah dan CPO minyak goreng dianggap sama. Padahal minyak jelantah itu kan limbah. Mereka itu berpikir bahwasanya minyak jelantah itu sama dengan sawit. Mungkin karena dia mikir ya, wow, harga sawit tinggi, harga minyak jelantah juga ikut tinggi. Ya secara pada umumnya mendasar gitu. Beda bro, minyak jelantah dan minyak sawit. Jangan kalian samaratakan. Jadi nanti bisa berpengaruh untuk para pengepul kecil. Beda cerita kalau sawit. Sawit itu mereka punya lahan. Yang punya lahan sawit itu pun pasti kaya-kaya. Beda dengan pengepul, harus sikut-sikutan di lapangan, sikut-sikutan harga, sikut-sikutan outlet, sikut-sikutan dengan para sesama pengepul, sesama marketingnya, nanti marketing perusahaan. Nah, makanya gue bilang
ke pemerintah, semoga ada kejelasan, dan gue akan juga segera membuka bisnis ini, segera membuka kelas bisnis, maksud gue membuka kelas bisnis minyak jelantah. Nah teman-teman, mohon memaklumi ya, gue sedang membuat kondisi dulu menjadi stabil dulu, baru kita buka untuk kelas bisnis minyak jelantahnya. Nah kalau teman-teman ingin menunggu, silahkan join di Telegram gue. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ricky Karnovi, karena gue bakal update terus tentang bisnis ini. Bisnis yang orang awam pun gak tahu. Wow, ternyata minyak jelantah bisa dijadikan cuan ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share. See you guys.